Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di channel Khairuddin, channel yang membahas tentang materi sosiologi SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Silakan simak baik-baik penjelasan saya. Kesamaan antara keberagaman dan perbedaan itu adalah satu pengertian. Keberagaman dan keberbedaan itu adalah sama pengertiannya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Misalnya ada perbedaan suku bangsa, perbedaan etnis, perbedaan bahasa, perbedaan asal-usul, perbedaan pekerjaan. Itulah wujud perbedaan dalam masyarakat kita. Yuk kita bahas satu persatu ke unsur-unsur perbedaan tersebut. Yang pertama kita bahas dulu unsur suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, kesamaan bahasa, kesamaan agama, dan perilaku dan ciri-ciri fisik. Artinya, kalau kita mengatakan suku bangsa, kita melihat bahwa kelompok tersebut menurut kita ada kesamaan, tapi jelas berbeda dengan kita. Misalnya, orang-orang suku Sunda itu ada kesamaan bahasa Sunda, memiliki budaya Sunda sendiri, memiliki kesamaan budaya Sunda sendiri, memiliki kesamaan bahasa Sunda tersendiri, dan juga memiliki agama atau keyakinan sendiri bagi masyarakat Sunda. Contohnya saja, suku di Indonesia ada suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, dan lain-lain. Yang kedua adalah ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, artinya pengelompokan manusia atau bangsa didasarkan atas ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu misalnya tinggi tubuh, bentuk warna kulit, bentuk muka, warna rambut, itu adalah ciri-ciri fisik. Ras terbesar di dunia itu ada 3 menurut yang pertama, ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu persebarannya di Asia. Ras Mongoloid sendiri itu dibagi menjadi 2 ras besar, yaitu ada Asiatic Mongoloid. Misalnya ciri fisiknya kulitnya kuning langsat, mata sipit, rambut lurus. Persebarannya ras Asiatic Mongoloid itu meliputi wilayah Asia Timur, Asia Tengah, seperti Cina, Korea, Mongolia. Itu adalah ras Asiatic Mongoloid. Ras kedua adalah ras Malayan Mongoloid. Persebarannya berada di Asia Tenggara, misalnya Indonesia, Indochina, Vietnam, Laos. Ras kedua adalah ras Kaukasoid.
Ras Kaukasoid ini ditandai dengan ciri fisik, misalnya tinggi tubuh 175, rata-rata 175, warna kulit putih, rambut ada yang pirang, bentuk muka lonjong. Persebaran ras Kaukasoid itu berada di Eropa, sebagian besar di Eropa, dan ada juga di Timur Tengah atau di Arab, itu termasuk ras Kaukasoid. Ras terbesar ketiga adalah ras Negroid. Ciri fisiknya adalah biasanya kita kenal rambutnya keriting, kulit hitam, bibir tebal. Persebarannya berada sebagian besar di Afrika. Di Indonesia sendiri ada yang kita kenal, ada ras Malayan Mongoloid dan ras Melanesoid. Ras Melanesoid itu persebarannya di Papua. Misalnya Melanesoid itu ciri fisiknya rambut keriting, warna kulit hitam, tubuh agak pendek. Sekarang kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu adalah klan atau marga. Klan atau marga adalah kelompok kerabatan yang anggotanya berasal dari keturunan satu nenek moyang melalui garis keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan. Jadi klan itu adalah kelompok berdasarkan genealogis atau berdasarkan garis keturunan. Di Indonesia, nama marga itu biasanya ditaruh di belakang. Misalnya di Batak ada marga Simanjuta. Misalnya kita kenal ya, ada Hamunangan Simanjuta atau Hamunangan Simanjuta, terus ada Simanjuta. Marga Simanjuta itu siapa saja yang memiliki marga Simanjuta, yang memiliki nama Simanjuta biasanya itu masih dalam satu marga. Terus yang keempatnya kita adalah perbedaan agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan hidup dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Itulah pengertian agama. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Yang pertama itu ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan juga bangsa Indonesia itu juga mengakui berbagai banyak kepercayaan, mengakui dan melestarikan berbagai banyak kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang kelima, unsur yang kelima adalah keberagaman profesi.
Profesi atau pekerjaan adalah kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, misalnya kebutuhan ekonomi, sandang pangan, dan kebutuhan psikologis atau rohani. Pekerjaan atau profesi, misalnya kita temui ada petani, ada nelayan, ada buruh, ada guru, ada TNI, ada pegawai negeri, ada tukang cukur, ada pelayar, dan banyak lagi profesi-profesi yang kita ketahui. Keberagaman yang keenam adalah keberagaman jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Kita ketahui ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu memiliki ciri fisik yang berbeda. Itulah berbagai unsur-unsur keberagaman. Tentu saja ada banyak sekali unsur-unsur keberagaman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kalau kita gali lebih banyak, ada lebih banyak lagi keberagaman. Tapi saya hanya membawakan 6 saja. Terus yang kedua adalah struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, lapisan-lapisan sosial. Itu semuanya itu saling terjalin atau saling terkait. Kalau kita gambarkan seperti ini, elemen-elemennya antara institusi, peran, status, kelompok sosial itu dalam masyarakat pasti akan kita temui seperti itu, akan temui unsur sosial seperti itu, dan itu saling terjalin, dan itu saling berhubungan antara keempat unsur itu saling berhubungan. Fungsi struktur sosial sendiri adalah sebagai pengawas sosial, juga dapat sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Dan yang ketiga adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi itu dari kata stratum, artinya tingkatan. Kalau secara bahasa, stratifikasi itu dari kata stratum, artinya tingkatan. Jadi stratifikasi sosial adalah penggolongan atau pembedaan masyarakat secara vertikal, yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis dari status yang disandangnya. Kalau kita gambarkan stratifikasi sosial itu seperti ini, seperti piramida. Biasanya ada 3 tingkatan, ya, atau bahkan lebih. Kelas atas, yang pertama adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Mengapa bentuknya piramida? Karena yang menempati posisi atas itu biasanya adalah kelompoknya sedikit, atau orangnya atau kelompoknya sedikit yang menempati posisi kelas atas. Sedangkan kelas menengah
ukuran stratifikasi sosial. Pertama, berdasarkan kekayaan. Artinya, orang yang memiliki kekayaan lebih banyak itu menempati posisi stratifikasi yang paling atas. Sedangkan orang-orang miskin, orang tidak mampu, itu menempati posisi strata yang bawah. Misalnya orang yang banyak hartanya, misalnya para borjuis, para pengusaha, itu menempati berdasarkan kekayaan, itu menempati posisi yang paling atas. Yang kedua, ukuran stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan. Artinya, orang yang memiliki kekuasaan paling tinggi, paling banyak, itu menempati posisi paling tinggi. Misalnya, kalau di negara kita, posisi paling tinggi adalah presiden. Terus di bawahnya ada kekuasaan para menteri. Terus ada kekuasaan gubernur. Di bawahnya lagi bupati wali kota. Di bawahnya lagi atau paling bawah ada camat, lurah, dan RT RW. Berdasarkan kehormatan, misalnya orang-orang yang menempati posisi terhormat, misalnya ditempati oleh kepala suku, ya, atau kalau di Indonesia biasanya menempati kehormatan itu adalah para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, para pendeta, itu menempati posisi paling atas. Ukuran ilmu pengetahuan, posisi paling atas itu adalah biasanya yang pendidikannya paling tinggi. Misalnya yang mendapatkan gelar profesor, doktor, itu paling tinggi. Di bawahnya lagi mungkin ada S1 atau sarjana, SMA, yang paling bawah. Berdasarkan ukuran ilmu pengetahuan ditempati oleh lulusan SMP, lulusan SD. Sekarang kita lanjutkan ke sifat stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial tertutup, adalah bentuk stratifikasi dari anggota. Setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Dalam arti mobilitas adalah perpindahan dari kelas satu kelas yang lain, dari kelas ke kelas yang lain. Misalnya kita lihat di bagian ini, kita lihat ada 3 kelas atas, menengah, dan bawah. Lingkaran ini menggambarkan bahwa orang dengan posisi di atas tidak akan bisa pindah ke kelas bawah. Begitu juga dengan kelas bawah tidak akan bisa naik ke kelas atas. Biasanya kelas ini stratifikasi sosial tertutup ditemui pada sistem kasta atau sistem lampau. Biasanya stratifikasi tertutup ini didasarkan kedudukan kelasnya, kelas sosialnya diperoleh dari keturunan dari orang tuanya dan juga dari perkawinan. Stratifikasi sosial yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Ini bersifat demokratis. Artinya ada kemungkinan orang untuk pindah ke kelas atau mobilitas sangat besar. Dari kelas atas ada kemungkinan atau sangat mungkin untuk pindah ke kelas atas, dan juga kelas atas sangat mungkin untuk turun jadi kelas bawah.
Ini contohnya adalah stratifikasi pada zaman modern sekarang ini ya. Contohnya anak presiden bisa turun kasta menjadi rakyat biasa, anak tukang kayu atau anak dokter atau anak tukang becak bisa menjadi dokter. Itu adalah contoh stratifikasi sosial terbuka karena usahanya dia mampu naik ke kelas A atas. Terus stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Ini gambarnya ya. Itu artinya melambangkan bahwa ada kemungkinan untuk pindah kelas ya. Stratifikasi tertutup ada kemungkinan untuk naik kelas atau turun ke kelas. Caranya gimana? Caranya adalah dia keluar dari kelompok tersebut dan pindah ke kelompok yang lainnya, atau dia pindah wilayah atau pindah negara. Wujud stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial masyarakat industri. Biasanya berdasarkan keahliannya itu ada yang posisi paling atas ditempati oleh orang-orang profesional, orang-orang pekerja profesional. Misalnya lulusan-lulusan di bidangnya yang ahli ya, sangat profesional. Sarjana-sarjana semi profesional itu setengah ahli, artinya memiliki kemampuan yang setengah ahli. Misalnya anak SMA, anak SMK itu kan semi profesional. Terus kelompok kasar misalnya tukang-tukang buruh yang tidak membutuhkan keahlian, itu adalah kelompok kasar. Stratifikasi sistem politik. Pada sistem politik kita jumpai posisi paling atas ditempati oleh pimpinan politik, pimpinan parpol, orang kaya, pimpinan organisasi besar. Posisi kedua ditempati oleh pejabat administrasi atas dasar keahlian leisure ya. Yang ketiga, ahli teknik, teknokrat, pedagang, petani. Dan yang keempat adalah pencari rendahan ya. Petani rendahan, orang-orang kelas rendah, orang buruh, orang-orang kasar ya. Garis putus-putus itu melambangkan bahwa ada kemungkinan untuk pindah kelas itu sangat mungkin ya, tidak kaku. Terus kita lihat wujud stratifikasi sosial dalam masyarakat petani. Posisi atas, kelas atas itu pada masyarakat petani ditempati oleh orang yang memiliki tanah pertanian dan juga tanah pekarangan rumah. Posisi kedua, petani yang memiliki tanah pekarangan rumah tetapi tidak memiliki tanah pertanian. Dan kelas yang paling rendah adalah petani yang tidak memiliki tanah pertanian maupun tanah untuk rumah, artinya hanya numpang ya, numpang hidup. Stratifikasi masyarakat kerajaan. Dalam masyarakat kerajaan masa feodal itu raja atau maharaja menempati posisi yang paling atas. Terus di bawahnya adalah keturunan-keturunan raja
atau bangsawan itu menempati posisi yang kedua. Ini ada garis yang putus-putus menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bangsawan bisa menyahit menjadi raja. Posisi ketiga ditempati oleh orang yang bekerja di pemerintahan. Yang ketiga ada, yang keempat ada pegawai rendahan. Yang kelima ada tukang-tukang dan pelayan. Yang keenam ada petani dan buruh. Terus yang paling bawah adalah para budak. Sekian bahasan dari saya mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Untuk bahasan selanjutnya mengenai kesetaraan dan harmoni sosial, kita bertemu di channel selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.